dengan kami. Allah Roh Kudus, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang lagi kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Ucapkan syukur dan terima kasih atas nafas kehidupan, atas waktu yang Engkau berikan lagi kepada kami Tuhan. Untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Bersukacita bersama-sama dengan keluarga kami Tuhan, memuji Tuhan. Meninggikan Engkau Allah kami yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan lagi. Kami telah berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing Tuhan, di rumah kami maupun mungkin di tempat yang lain. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati ruangan di mana tempat kami beribadah. Tuhan juga akan memberkati setiap peralatan yang kami gunakan Tuhan untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Apakah sambungan internet di rumah kami Tuhan, setiap laptop, mungkin komputer, monitor televisi, dan alat-alat yang kami pergunakan lainnya Tuhan. Urapi itu semua, berkati itu semua Tuhan. Sehingga kami dapat memuji nama Tuhan dengan tidak terhalang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Menguatkan kami lagi, memberikan kami sukacita yang besar. Tuhan akan menyatakan lagi pekerjaan-Mu tengah-tengah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan jika ada kuasa kegelapan yang mencoba menghalang-halangi kami beribadah. Yang mencoba Tuhan mengganggu ibadah kami, membuat kami tidak berkonsentrasi. Maka Tuhan kami bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipatahkan segala pekerjaan iblis. Dihancurkan segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun. Kami dibebaskan, kami diberdekakan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah jemaat GPDI Antioquia dan seluruh pemirsa YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Selamat Hari Raya Pentakosta. Saudara, hari ini kita memperingati lagi hari pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya. Allah memberikan rohnya yang kudus bagi kita semua, agar kita sebagai gerejanya dapat bersaksi mengenai pekerjaan dan karya Allah bagi keselamatan manusia melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rayakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
Saudara, Allah memanggil kita untuk bekerja di tengah-tengah dunia ini, menghasilkan buah-buah kebenaran. Tapi Ia tidak membiarkan kita bekerja sendirian. Ia memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menopang kita, tetap hidup dalam kehendak-Nya dan bekerja untuk menghasilkan buah-buah kebenaran. Biarlah Roh Kudus selalu menyala-nyala di dalam kita semua. Haleluya. Dialah Roh penghibur, Roh penolong, Roh pengajar, Roh yang memerdekakan, Roh yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Mari buka hati kita untuk pekerjaannya yang besar dan ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, penuhi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bagaikan tanah
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kiranya Tuhan, hari di mana kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Kami beribadah secara online tetapi tidak mengurangi sukacita kami dalam ibadah ini Tuhan. Bersama dengan orang-orang terdekat, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami menikmati berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan. Sekiranya berita ini boleh menjadi berita kebenaran yang datang dari Tuhan untuk meneguhkan, menguatkan, mengoreksi kehidupan kami. Kiranya Tuhan membenarkan hidup kami apabila kami salah dalam melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, tetap berikan koneksi sinyal internet yang baik sehingga firman-Mu dapat kami simak dan mengerti secara utuh supaya kami datang dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kembali kita datang dan beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudara, hari ini menjadi istimewa karena inilah hari di mana kita memperingati tercurahnya Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Roh itu masih ada, Roh itu mau mengurapi setiap kita. Oleh sebab itu di awal dari pemberitaan firman Tuhan ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua melakukan salam Pentakosta. Mari, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita melakukan salam ini, kita percaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan atas setiap kita. Saudara, roh itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu bisa berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Tanpa kuasa Roh Kudus juga, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin bisa hidup sesuai turut apa yang menjadi mau dan kehendaknya Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa hidup menurut apa yang diinginkan oleh Tuhan. Menjadi orisinil, menjadi asli dan tulen di hadapannya Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tetap dalam tema besar kita, Yesus sahabat sejati, dan subtema untuk hari ini saya berikan judul hidup orisinal atau hidup dalam keaslian. Hidup secara tulen sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita lihat, kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Kita lihat ayat ini. Dan nanti kita akan melihat juga di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ada korelasi yang begitu kuat antara Roma pasal 8 ayat yang kedua dengan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, di sini ada kata hidup, saudara bisa garis bawahi. Dan sekarang kita lihat apa yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku
datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Saudara, tadi disebut ada roh yang memberi hidup. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku datang supaya mereka mempunyai. Berarti sebelumnya saudara, murid-murid dan juga orang percaya belum memilikinya. Itulah sebabnya Yesus datang dan kemudian memberikannya. Supaya apa? Supaya kita semua memiliki. Ada korelasi dua ayat ini dengan kata hidup. Baik di Roma pasal 8 ayat yang kedua maupun Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 juga ada kata hidup. Hidup seperti apa yang dimaksud oleh ayat-ayat ini? Hidup dengan model seperti apa? Hidup dengan sikap, sifat, dan karakter seperti apa yang dimaksud oleh ayat-ayat ini? Dan kita akan belajar melihat bersama-sama apa yang terkandung di dalam firman Tuhan yang kita nikmati pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita menyadari sebagai manusia, kita memiliki hakikat hidup, kita memiliki ciri khas. Ada sesuatu yang tidak bisa kita elakkan di dalam diri kita sebagai manusia. Dosa membawa manusia ada dalam kondisi seperti ini. Kondisi di mana setiap manusia dibatasi oleh keinginan diri atau ego diri dari manusia itu. Jadi sikap egois, sikap cinta diri adalah salah satu dampak dari dosa. Dan itu membuat manusia sangat terbatas keberadaannya. Kecenderungan manusia membawa dirinya untuk menikmati keberadaan dosa. Menikmati sifat-sifat serta urusan duniawi. Saudara, itulah realita hidup kita pada hakikatnya sebelum kita mengenal Yesus. Sebelum kita ada di dalam Yesus. Yesus datang dan memberikan solusi atas persoalan hidup manusia ini. Dia datang memberikan jalan keluar. Dan dia katakan, saudara, aku datang memberikan hidup supaya manusia, supaya siapapun yang percaya mempunyai hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara, apa yang terkandung dari dua ayat ini? Roma 8 ayat yang kedua tadi, roh yang memberi hidup. Hidup seperti apa? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengertian serta budaya atau tradisi orang-orang Yunani, ya, karena Alkitab Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani dan sangat kental, latar belakang serta kebudayaan Yunani melalui tulisan-tulisan ini. Nah, saudara, memang kita harus belajar secara khusus untuk lebih mengerti, mendalami keberadaan dari ayat-ayat Alkitab yang ada supaya kandungan kebenaran itu benar-benar dapat keluar dan dapat kita nikmati. Dalam bahasa Yunani, saudara, ada 3 kata yang memberikan pengertian tentang hidup. Yang pertama, ada istilah bios. Nah, saudara, dari istilah bios ini muncul nanti
ada mata pelajaran biologi. Ya, berangkat dari kata bios digabung dengan kata logos, artinya pelajaran atau pemahaman. Pemahaman tentang makhluk hidup, tetapi orientasinya hanya kepada keadaan fisiknya. Istilah berikut, saudara, ada juga istilah psuke. Orientasi hidup yang mengarah kepada perilaku manusia. Ada istilah dalam keilmuan disebut dengan psikologi atau ilmu kejiwaan yang memang saudara menitik beratkan pada orientasi tentang kejiwaan manusia. Orang yang berkutat atau orang yang mendalami, para pakar, para ahli kejiwaan disebut dengan psikolog atau juga disebut juga dengan psikiater. Nah, yang ketiga, saudara, ditulis dengan kata zoe atau zoe. Hidup yang sesungguhnya. Hidup dengan orientasi yang mengacu kepada hidup rohani. Dengan sifat dan karakter sorgawi. Dan Bapak Ibu Saudara, kualitas hidup ini menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena Yesus yang memberikannya. Yesus yang datang dan kemudian saudara menjadikan manusia bisa hidup dalam orientasi seperti yang dia kehendaki. Hanya bisa dikerjakan oleh Yesus. Walaupun secara keseluruhan hidup manusia, nafas manusia memang diberikan oleh Allah. Tetapi lebih dalam dan lebih spesifik lagi, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang hidup dengan orientasi sorga. Hidup dengan kualitas, hidup dengan sifat dan karakter ilahi. Itu hanya dikerjakan oleh Yesus dan Bapak Ibu Saudara, dilakukan, dikerjakan oleh Roh yang Kudus itu. Jadi baik Roma 8 ayat yang kedua maupun Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 menulis kata hidup dari perspektif zoe atau zoe itu. Sebuah karakter, sebuah sifat hidup dengan kualitas yang begitu tinggi dan yang dikehendaki oleh Yesus. Bukan hidup yang berorientasi kepada kedagingan atau keduniawian. Bukan hidup Bapak Ibu Saudara yang berorientasi kepada cinta diri atau ego kita sebagai manusia. Tetapi hidup dalam perspektif ilahi. Di mana kita bisa melaksanakan kehendak Allah, kerinduan Allah di dalam hidup ini. Dan saudara, ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh yang Kudus, oleh pribadi Allah sendiri, oleh tangan Allah sendiri. Dan inilah yang membuat orang percaya hidup dalam keadaan yang orisinil menurut kehendak Tuhan. Ada dalam keaslian, ada dalam ketulenannya sebagai manusia ilahi. Saudara, biasanya ada istilah orisinil. Dan dalam dunia ini juga kita mengenal ada yang disebut dengan KW. Ya saudara, entah berapa KW atau bicara tentang imitasi. Kualitas 1, kualitas 2, kualitas 3. Tetapi begitu menyebut sesuatu yang orisinal, sesuatu yang mahal,
sesuatu yang asli, tulen, bukan tiruan. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam perspektif kehidupan inilah yang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa membawa manusia untuk sampai kepada keadaan orisinil menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi kita bersyukur karena Allah mengerjakannya di dalam kehidupan setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikerjakan oleh Roh itu sehingga membawa kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh Allah, yang terus hidup dalam kehendaknya yang mulia, yang agung, yang luar biasa itu. Beberapa hal akan kita lihat melalui apa yang ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ini. Puji Tuhan. Nah saudara, yang pertama kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Puji Tuhan. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ini, Roh Allah memberikan hidup yang kemudian berorientasi, yang kemudian membawa seseorang untuk hidup dalam karakternya sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan memiliki anugerah Allah. Saudara, yang pertama yang dikerjakan adalah membawa manusia ini keluar dari keadaan dosa, dari keadaan atau tuntutan-tuntutan kemanusiaannya secara daging. Saudara, harus kita pahami bahwa daging menuntut kita, bahwa dunia menuntut kita untuk hidup dalam standar menurut apa yang dikehendaki oleh daging, oleh dunia itu. Tetapi Roh itu datang mengerjakan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dia memberikan solusi. Dia memberikan kekuatan. Dia memberikan kemerdekaan, kebebasan. Sekarang kita tidak hidup lagi dalam kehendak dosa yang dapat membawa kita sampai kepada kematian yang kekal atau disebut dengan maut itu. Tetapi bersyukur melalui karya Allah, Yesus naik ke atas kayu salib dan dia mati di atas kayu salib, anugerah yang besar. Dia tebus kita, saudara. Dengan kematiannya dia tebus kita dari dosa. Dan Roh yang kudus itu kemudian memberikan kekuatan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita tidak tunduk lagi, supaya kita memiliki kemampuan berkuasa atas dosa, dan kemudian kita tidak mengalami kematian yang kekal karena anugerah Allah yang begitu besar itu. Jadi saudara, hal yang pertama adalah kita dibebaskan. Kita dimerdekakan.
dari dosa dengan segala karakteristiknya. Kita juga akan dibebaskan dari kematian yang kekal itu. Melalui apa? Melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi tanpa Roh Kudus, saudara, kita tetap bisa berjalan di dalam kehendak dosa dan semakin kita terseret. Kalau kita tidak memiliki kekuatan itu, kita bisa terseret dan sampai kepada kematian yang kekal itu, saudara. Tapi bersyukur Roh itu memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan bagi setiap kita. Kita diberikan kemampuan, dan persoalan dosa adalah persoalan manusia yang paling besar dan rumit. Dan saudara, Allah sudah memberikan solusinya. Puji Tuhan. Jadi hari Pentakosta itu menandai tercurahnya Roh Kudus secara universal atas setiap orang, atas setiap manusia. Artinya Allah sudah membuka pintu anugerah rahmat yang besar kepada manusia. Barang siapa yang percaya kepada Dia, dia dapat menikmati anugerah yang besar itu. Dan hidup di dalam anugerah itu. Hal yang berikut, perhatikan. Ayat 5 sampai ayat 11 kita perhatikan, saudara. Tadi sempat saya singgung tentang karakteristik dari kehidupan daging. Dan ayat 5 sampai ayat 11 ini, saudara, kita bisa lihat. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati karena dosa. Tetapi roh adalah kebenaran tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Saudara, poin kedua ini, apa yang Roh Kudus kerjakan. Dia memberi hidup seperti apa yang Dia kerjakan, hidup dibebaskan atau merdeka dari sifat kedagingan kita. Saudara, dosa seperti tadi sudah disampaikan, dia membawa sifat duniawi atau sifat kedagingan itu sendiri. Tanpa anugerah Allah, tanpa penebusan Allah, tanpa roh yang kudus, siapapun manusia akan tetap ada dalam sifat dan karakternya seperti itu. Dia akan dibawa oleh sifat duniawi serta kedagingannya. Dia tidak mungkin tunduk kepada perintah Allah karena memang daging tidak mungkin bisa tunduk kepada Allah.
Harus ada sesuatu yang menguasai hidup manusia itu supaya bisa membawa manusia itu hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan saudara, itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Allah. Roh itu yang punya kekuatan, roh yang punya kuasa. Tadi kita sudah baca bahwa Dia yang membangkitkan Yesus yang mati. Yesus mati secara jasmani dan itu saudara dibangkitkan keberadaannya. Yesus yang mati untuk setiap dosa dan pelanggaran kita, tapi dibangkitkan. Tadi dikatakan saudara, ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, bukankah ini luar biasa? Bukankah peristiwa turunnya Roh Kudus atas setiap manusia atau di tengah-tengah dunia ini merupakan karya Allah yang begitu besar yang dapat kita hargai dan hormati? Kalau roh itu tidak hidup di dalam kita, saudara, kita tetap ada dalam keadaan yang mati. Tidak mungkin kita bisa hidup dan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin kita bisa hidup menuruti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin bisa, saudara. Tetapi roh yang memberikan hidup itu memberikan kemampuan serta kesanggupan bagi setiap kita. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Roh itu membawa kita untuk keluar dari sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi. Kita masih hidup dalam dunia ini, saudara, tapi kita tidak berorientasi dan kita tidak mencintai dunia sepenuhnya. Kita masih butuh makan, kita masih butuh pakaian dan sebagainya. Kita butuh untuk hidup bersosialisasi dan seterusnya. Kita membutuhkan keperluan-keperluan serta kebutuhan di dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang ada di dunia ini tidak lagi menjadi minat dan menjadi daya tarik yang begitu luar biasa yang menyita perhatian kita dan mengalihkan pandangan kita yang benar terhadap Allah. Karena roh itu bekerja dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita mampu untuk melihat bagaimana kehendak Allah di dalam kehidupan kita ini. Puji Tuhan. Dan bersyukurlah bahwa roh itu turun ke tengah-tengah dunia ini untuk memberikan kekuatan kepada setiap kita. Karena Dia bekerja, maka Bapak Ibu Saudara, Dia akan membebaskan kita dari keterbatasan insani atau keterbatasan manusia. Kita tidak hidup lagi dikuasai oleh nafsu duniawi. Sekalipun kita memang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kita butuh makan, kita butuh minum. Kita butuh keperluan-keperluan untuk menunjang kehidupan kita. Tetapi saudara, makanan menjadi bagian saja dari kehidupan kita. Dan kita tidak hidup dalam keadaan ketika berurusan dengan makanan, saudara, kita tidak hidup dan kita tidak tunduk terhadap kerakusan terhadap makanan itu sendiri. Kita bisa mengontrol
segala keadaannya ketika kita harus bersinggungan dengan keadaan serta karakter-karakter dunia. Kita tidak dikuasai oleh perut. Berapa banyak orang harus ribut. Saudara bahkan tidak segan-segan menyakiti sesamanya karena urusan makanan saja. Karena hanya urusan-urusan duniawi, saudara. Manusia satu sama lain bisa saling mengecewakan, saling menyakiti. Tetapi sebagai orang yang sudah menikmati kuasa Pentakosta itu, Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak lagi berorientasi kepada dunia. Kita makan dan minum seperlunya memang untuk menunjang, untuk memberikan tenaga bagi tubuh ini. Tetapi kita tidak dikuasai oleh makanan. Saudara, pandangan kita yang benar tidak lagi dikuasai oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Israel padang gurun, saudara, mereka teriak kepada Musa. Padahal mereka sedang diarahkan kepada tanah perjanjian. Allah sedang melatih mereka supaya pandangan mereka mengandalkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi mereka, saudara, berkata, dan mereka rindu untuk hal-hal yang ada di Mesir. Mesir bayangan dari duniawi. Mesir bayangan dari sifat kedagingan, dan itu dirindukan oleh orang Israel yang baru saja dibebaskan oleh Allah. Nah, saudara, Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kebebasan dari keterbatasan insani kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Saudara, melalui ayat-ayat ini, melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, siapapun yang masih terikat oleh kebiasaan-kebiasaan dunia, oleh hal-hal yang bersifat kedagingan, dengar kebenaran firman Tuhan, Roh itu mampu memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Roh yang membangkitkan tubuh Yesus dari kematian. Dia sanggup memberikan kelepasan, kebebasan dari kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang mungkin sekarang masih kita lakukan. Saya tidak usah menyebut secara spesifik, tetapi saudara mungkin mengerti apa yang saya maksud. Saudara jangan katakan tidak bisa, terlalu lama, terlalu kuat saya terikat. Bapak Ibu Saudara, roh itu dikatakan dalam surat Yohanes, roh itu lebih besar dari kuasa apapun yang ada di tengah dunia ini. Roh yang sanggup untuk melepaskan dirimu, diri saya dari keterikatan akan dosa serta karakter-karakter daging itu. Dia mampu. Jangan beralasan dengan ini dan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena roh itu mampu memberikan kelepasan akan ikatan-ikatan duniawi kita. Apapun itu, saudara. Dia sanggup bekerja. Jadi hal yang ketiga, saudara, bahwa dia akan memberikan kebebasan dari keterbatasan kita sebagai manusia. Kita tidak lagi dikuasai oleh sifat rakus akan makan dan minum serta hal-hal yang lain yang hanya menyenangkan daging. Berapa banyak orang, saudara, harus ribut dengan sesamanya hanya untuk urusan makan, hanya untuk urusan minum. Tetapi orientasi kita tidak lagi ke sana, sekalipun memang kita masih membutuhkan makan dan minum. Haleluya. Hal yang terakhir, saudara. Perhatikan ayat 15, ayat 17.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Poin yang keempat atau poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bahwa roh itu membawa kehidupan kita menjadi merdeka untuk datang kepada Dia, untuk beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan nama Dia. Saudara, dosa merintangi manusia untuk datang kepada Allah. Tetapi rintangan itu, saudara, sudah dihilangkan oleh Yesus melalui kematiannya. Dan roh itu, saudara, akan membawa kita untuk semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat dengan Dia. Paulus berkata dalam ayat ini, saudara, sampai kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Menggambarkan tentang hubungan yang begitu dekat, intim dengan Dia. Dan roh itulah yang mengerjakannya. Roh itu yang memberikan kemampuan bagi setiap kita untuk dapat menyembah, memuji, membesarkan Dia. Saudara, daging tidak mungkin bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi roh itulah yang memberikan kemampuan. Jadi kalau roh itu ada, besar dan meluap-luap di dalam kehidupan kita, maka saudara, kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan menjadi begitu menyala dan besar. Dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, dalam segala keterbatasan kita, saudara, kita tetap dapat melihat kebesaran Allah. Kita tetap dapat beribadah, mengabdi kepada Allah. Roh yang kudus itu yang mengerjakan kepada kita. Dan betapa luar biasanya, saudara. Dia memberikan kemampuan dan kesanggupan bagi orang percaya. Luar biasa. Saudara, kalau sudah merenungkan kebaikan Tuhan seperti ini, saya hanya bisa nangis, meneteskan air mata, saudara. Tuhan, begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Orang yang berdosa ini. Orang yang tidak memiliki kemampuan. Orang yang tidak memiliki kesanggupan. Kenapa? Karena dikuasai oleh daging, dikuasai oleh dosa. Tetapi anugerah yang besar itu sudah diberikan. Yesus yang mati di atas kayu salib. Dan saudara, hal itu terus berlanjut dalam karya Allah melalui Roh yang kudus, yang meneguhkan dan menguatkan setiap kita. Kita boleh dikuatkan dan diteguhkan. Melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Roh itu memberikan kemerdekaan serta kebebasan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, coba perhatikan apa yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Dia yang bekerja dalam kehidupan kita. Pasal 8 ayat 26 sampai 28 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Roh itu memberikan kemampuan, dikatakan. Bahkan untuk urusan berdoa saja, ketika terbatas keberadaan kita untuk berdoa. Tetapi Roh itu yang memberikan keterangan-keterangan kepada Allah. Memberikan kesanggupan kepada kita. Saudara, mungkin kita sudah tidak dapat berkata apa. Karena sudah begitu berat beban tekanan hidup, pergumulan di dalam dunia ini. Tetapi Roh yang memberikan hidup itu, saudara. Dia yang akan memberi kemampuan. Dia yang akan berkata dan berbicara, menyaksikan kehidupan kita. Dan pertolongan itu datang kepada setiap kita, tepat pada waktunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah serta perayaan Pentakosta ini, tidak perlu takut dan khawatir, tidak perlu merasa sendiri, tidak perlu Bapak Ibu Saudara was-was, takut, cemas dan sebagainya. Karena Allah bekerja di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Allah lebih besar dari apapun juga. Kuasanya mampu untuk membawa kehidupan kita. Setiap umat yang percaya. Untuk dapat hidup sesuai seturut apa yang menjadi kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, mari bawa hidup kita untuk terus mendekat kepada Dia. Buka hati kita untuk diisi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh itu. Supaya kita dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tidak hidup menurut cara dunia. Tetapi kita hidup secara orisinil. Menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam sifat yang asli, dalam sifat yang tulen sebagai anak-anak Allah. Dia yang akan mengerjakan keaslian ketulenan kita sebagai anak-anak Allah. Dan kalau Dia bekerja, maka tidak ada yang sanggup untuk menahan hidup manusia. Manusia bisa hidup apa adanya di hadapan Allah. Tanpa kepura-puraan. Roh itu yang akan memberikan pengaruhnya, kendalinya atas kehidupan kita. Bersyukurlah karena Roh itu datang. Roh yang manis itu. Roh yang akan mengurapi setiap kita, setiap saat. Yang akan memberikan kemampuan. Saudara, kita dapat berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Bukan dengan standarnya dunia, tetapi dengan standar yang Allah kehendaki. Kita menjadi berbeda karena hidup kita dikuasai oleh Tuhan. Kita menjadi berbeda. Kenapa? Karena Roh itu ada di dalam kita. Spirit ilahi itu bekerja di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kita. Saudara, melalui peringatan Hari Pentakosta ini, kembali saya ingatkan, teruslah bertekun di dalam Tuhan. Jangan jemu-jemu, berdoa, memohon, supaya hidup kita semakin hari semakin dikuasai oleh Tuhan. Semakin dikendalikan oleh Dia, diteguhkan oleh Dia. Kita yang tidak mampu dijadikan mampu oleh Dia. Roh yang bekerja menjadikan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapannya.
mengikuti apa yang menjadi kehendak dan kemauannya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan serta seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antioquia Tebet. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Roh yang diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang akan menuntun hidup kita untuk berjalan dalam kebenaran, untuk berjalan dalam kehendak-Nya, untuk berjalan melewati hari lepas hari di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini. Roh yang akan selalu memberikan kekuatan, roh yang akan senantiasa memberikan urapannya untuk setiap orang yang berharap kepada Dia. Mari datang dan minta roh itu untuk mengurapi, untuk mengisi kehidupan kita senantiasa. Dia ada, Dia rindu untuk bertahta di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. 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 Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, undang Dia untuk datang. Haleluya. Dia mau mengurapi setiap kita dengan urapan baru. Dia mau meneguhkan setiap kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Roh Kudus yang manis Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus, terus katakan, undang hadiratnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhi jamaat setiap kami. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Regangku, Roh Kudus yang manis datang segarkanku. Haleluya, segarkanku. Roh Kudus yang manis datang segarkan kami. Amin, haleluya. Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat kasih setiamu yang besar. Terima kasih buat pertolonganmu bagi setiap kami umatmu Tuhan. Tidak pernah kami ditinggalkan sendiri di tengah-tengah kesulitan kesukaran dunia ini. Tidak pernah Engkau membiarkan kami ada dalam kelemahan-kelemahan kami. Karena Engkau Allah yang menyertai, Allah yang mengurapi, Allah yang memimpin kami senantiasa. Roh-Mu yang kudus datang ke setiap kami untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan kesegaran yang baru, untuk terus memimpin kami hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat hari ini di mana kami sudah memperingati hari Pentakosta itu. Hari di mana roh Tuhan dicurahkan atas setiap umatnya. Roh itu ada untuk memimpin dan mengurapi setiap kami. Sehingga kami mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Biarlah kuasa Pentakosta itu boleh terus mengalir, boleh terus ada di dalam kehidupan umat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah keterbatasan dan kesulitan kami pada hari-hari ini, roh Pentakosta itu menguatkan dan memberikan penghiburan kepada setiap kami. Dalam segala keterbatasan ini juga Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi kebenaran di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah hidup kami, supaya kami tetap menyampaikan, haleluya, pesan yang positif, pesan kebenaran yang Tuhan sudah letakkan dan taruh dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga buat ibadah pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan terus kuatkan, teguhkan keberadaan umat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Dalam hidup kami semua Tuhan diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Sekalipun kami tidak bersekutu secara biasa, kami bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing.
Tapi kami percaya kami tetap merasakan kekuatan kasih Allah melalui ibadah online ini ya Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang kiranya Tuhan takut, yang khawatir diberikan penghiburan, diberikan jawaban oleh Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tetap kami berdoa buat bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, sampai ke tingkat lokal tempat lingkungan kami tinggal. Tuhan berkati mereka semua, setiap pelayanan, setiap pengabdian yang mereka lakukan. Tuhan yang memberikan kemampuan dan kesanggupan senantiasa. Kami tahu Tuhan tugas mereka menjadi tidak mudah karena begitu banyaknya persoalan yang harus diurus. Tetapi kami percaya kemampuan dan kesanggupan dari Tuhan, juga campur tangan Tuhan selalu ada dalam tugas para pemimpin kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus juga buat seluruh tenaga medis, dokter, suster, perawat, mereka yang bertugas melayani secara khusus dalam penanganan para pasien COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun mereka ditempatkan, Tuhan Engkau Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan perlindungan serta kesehatan. Mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan keluarga mereka dimanapun mereka ada juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tuhan kami berdoa buat setiap gereja Tuhan di mana-mana tempat. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Gereja tetap memancarkan terang Kristus, menyampaikan suara kebenaran, sehingga kami sebagai warga gereja tetap memiliki kekuatan yang datang dari firman Tuhan itu. Kami dikuatkan dan diteguhkan melalui penyampaian-penyampaian firman Tuhan oleh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka ada semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami berdoa buat gereja lokal kami, tempat kami berkumpul, bersekutu dan melayani Tuhan. Tuhan berkati untuk hari-hari ke depan semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Umat jemaat-Mu diberkati dalam setiap usaha pekerjaan, bisnis mata pencaharian mereka. Diberkati anak-anak dalam studi sekolah kuliah mereka. Semua mendapat hikmat, marifat, kekuatan dari Tuhan. Apabila Tuhan ada umat jemaat-Mu yang pekerjaannya mungkin terkendala atau terhambat oleh adanya pembatasan ini, Tuhan, Engkau juga Allah yang sanggup memberkati keberadaan umat-Mu. Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Bersama dengan Tuhan ada jalan keluar, ada kesanggupan. Mereka tetap melihat hari-hari ke depan dengan penuh percaya karena Tuhan akan selalu menyertai mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Apabila ada umat jemaat-Mu yang dalam kelemahan sakit penyakit, dimanapun mereka ada, atau mungkin pemirsa YouTube channel yang menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka berada, dari tempat ini Tuhan, kuasa yang tidak terbatas itu sanggup menjamah menolong, memberikan urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah atas setiap kami, atas setiap pribadi yang menyaksikan siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Seluruh tim pelayanan ibadah online ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik kami yang tampil di depan kamera atau seluruh bagian pelayanan yang kiranya Tuhan ada di belakang kamera, pelayan multimedia, sound system, semuanya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati pelayanan ini. Bahkan umat jemaat-Mu yang ambil bagian untuk berdoa guna lancarnya pelayanan online ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam hidup kami semua dengan menambah-nambahkan hal yang baik, sehingga perlengkapan talenta kami semakin berkembang di hari-hari ke depan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kegiatan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan orang-orang atau keluarga kami masing-masing. Tuhan menolong dan menyertai senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih, inilah yang menjadi doa, sembahyang serta ucapan syukur kami
atas ibadah yang sudah Tuhan pimpin dan sertai dari awal sampai kepada akhirnya. Melalui puji-pujian kami dikuatkan, melalui kebenaran firman Tuhan kembali kami diteguhkan oleh kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembalilah ke dalam kegiatan dan aktivitasmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah hari ini kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.